Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Sholih Sholihah, apa kabar nih? Semoga Ananda Sholih Sholihah selalu dalam lindungan Allah ya. Sholih Sholihah, hari ini kita akan belajar tentang tata cara sholat. Tapi sebelumnya Ananda Sholih Sholihah tahu tidak kira-kira kenapa ya kita harus sholat? Ya, kita harus sholat karena sholat itu adalah tiang agama, yang artinya sholat itu wajib bagi orang muslim. Nah, sholat itu minimal yang harus kita laksanakan ada 5, yaitu waktu zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Nah, kalau kita sholat, kita bakal dapat apa sih Ustazah? Kalau kita sholat, nanti kita akan mendapat banyak pahala dan kebaikan dari Allah, sehingga kita bisa masuk ke surganya Allah. Siapa yang mau masuk ke surganya Allah? Insya Allah Ananda Sholih Sholihahnya Ustazah mau ya masuk ke surganya Allah, maka kita harus sholat. Nah, dalam melaksanakan sholat, kita harus khusyuk. Kita tidak boleh terburu-buru saat sholat, yang artinya kita harus tumakminah, yaitu tenang. Ananda Sholih Sholihah tahu tidak arti sholat itu apa sih? Sholat itu artinya doa. Jadi kata sholat artinya adalah doa. Sedangkan menurut istilah, sholat itu adalah ibadah yang dimulai dengan kita takbiratul ihram, yaitu Allahu Akbar, dan diakhiri dengan salam, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang gerakan dan bacaan sholat. Bagaimana sih gerakan dan bacaan sholat yang baik dan benar? Yuk kita belajar. Gerakan sholat yang pertama yaitu berdiri tegak. Jadi kalau kita mau sholat, yang harus kita lakukan pertama kali adalah berdiri tegak di atas sajadah dengan menghadap kiblat, dan pandangan ataupun mata kita melihat ke arah tempat sujud. Gerakan yang kedua yaitu takbiratul ihram. Apa sih takbiratul ihram? Takbiratul ihram adalah membaca takbir, yaitu Allahu Akbar, sambil kita mengangkat kedua tangan kita sejajar dengan telinga, lalu kita lipat tangan kita di depan perut dengan posisi tangan kanan di atas dan tangan kiri di bawah. Nah, setelah kita takbiratul ihram yaitu Allahu Akbar, selanjutnya kita membaca doa iftitah. Selanjutnya kita belajar tentang bacaan doa iftitah. Bagaimana sih bacaan doa iftitah? Setelah kita Allahu Akbar, kita langsung membaca doa iftitah, yaitu Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khotoyaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsilni min khotoyaya bil ma'i was salji wal barad. Setelah kita membaca doa iftitah, selanjutnya kita membaca surat Al-Fatihah. Ananda Sholih Sholihah sudah hafalkan surat Al-Fatihah? Nah, dalam sholat kita harus membaca surat Al-Fatihah karena hukumnya wajib. Kalau kita sholat tidak membaca surat Al-Fatihah, sholat kita tidak sah. Jadi wajib ya. Setelah kita membaca surat Al-Fatihah, kita melanjutkan dengan membaca surat-surat pendek. Nah, misal Ananda Sholih Sholihah sudah hafal surat-surat pendek kan di juz 30, misal seperti surat An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, dan lain-lain. Nah, itu harus dibaca ya ketika kita sholat. Nah, setelah kita membaca surat-surat pendek, selanjutnya gerakannya yaitu ruku. Sebelum kita ruku, kita membaca Allahu Akbar, lalu kita ruku. Ruku itu bagaimana sih Ustazah? Ruku itu adalah membungkukkan badan dengan kepala dan punggung kita sejajar, kedua telapak tangan kita memegang lutut, dan pandangan kita ke arah tempat sujud.
Bisa diperhatikan ya Ananda Sholih Sholihah di gambar yang sudah Ustazah cantumkan. Ketika kita sedang ruku, kita sambil membaca Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdih sebanyak 3 kali. Nah, selanjutnya setelah kita ruku dan membaca doa ketika ruku, kita melaksanakan i'tidal. Nah, i'tidal itu apa? I'tidal itu adalah bangun dari ruku sehingga tubuh kita kembali tegak seperti kita awal mau sholat, dengan posisi kedua tangan diangkat setinggi telinga seperti gerakan takbiratul ihram ya. Nah, ketika kita melaksanakan i'tidal, kita membaca doa yaitu Sami'allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu. Lalu setelah kita selesai membaca doa i'tidal, kita melaksanakan sujud, yaitu dengan cara meletakkan kedua telapak tangan, lutut, ujung jari-jari kaki, hidung dan dahi pada lantai seperti yang ada di gambar yang Ustazah cantumkan ya. Nah, saat sujud kita membaca doa yaitu Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih sebanyak 3 kali. Setelah kita membaca doa sujud, lalu kita melaksanakan duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud disebut juga dengan duduk iftirosi. Nah, gimana sih Ustazah cara duduknya? Cara duduknya yaitu posisi duduk bertumpu di atas telapak kaki kiri, sementara telapak kaki kanan berdiri di atas jari-jari kaki, serta kedua tangan diletakkan di dua paha, seperti yang Ustazah cantumkan di gambar ya Ananda Sholih Sholihah. Saat kita melaksanakan duduk di antara dua sujud, kita membaca doa yaitu Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Gerakan yang selanjutnya yaitu duduk tasyahud awal. Nah, Ananda Sholih Sholihah, duduk tasyahud awal ini dilaksanakan di rokaat kedua. Jadi, duduk tasyahud awal tidak dilaksanakan di sholat subuh ya, karena sholat subuh hanya 2 rokaat. Nah, posisinya pada duduk tasyahud awal itu sama dengan duduk di antara dua sujud. Namun ketika duduk tasyahud awal, jari telunjuk tangan kanan diacungkan ke arah kiblat dan pandangan melihat ke jarinya ya. Nah, saat kita duduk tasyahud awal, kita sambil membaca doa seperti ini ya. At-tahiyatul mubarakatus sholawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Gerakan yang selanjutnya yaitu tasyahud akhir. Nah, tasyahud akhir ini dilaksanakan pada rokaat terakhir setiap kita sholat. Tasyahud akhir juga disebut dengan tawaruk. Nah, gimana sih Ustazah caranya sikap duduk pada tasyahud akhir? Yaitu dengan cara memasukkan kaki kiri di bawah kaki kanan. Sementara itu telapak kaki kanan berdiri dengan tumpuan jari-jari. Ketika duduk tasyahud, jari telunjuk tangan kanan diacungkan ke arah kiblat dan pandangan kita melihat ke jarinya. Bisa dilihat ya Ananda Sholih Sholihah di gambar yang sudah Ustazah cantumkan. Nah, saat kita melaksanakan tasyahud akhir, bacaan yang kita baca yaitu bacaan pada tasyahud awal kita tambah dengan bacaan berikut ini ya.
Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Lalu setelah kita membaca bacaan doa tasyahud akhir, lalu kita membaca doa seperti ini. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wa mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Nah, setelah kita melaksanakan tasyahud akhir, yang terakhir yaitu salam. Salam ini yaitu dengan menoleh kepala kita ke kanan lalu ke kiri sambil melafalkan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yaitu dengan pipi kanan harus kelihatan dari belakang. Begitupun ketika kita menoleh ke kiri, pipi kiri kita harus kelihatan dari belakang. Nah, dengan mempelajari tata cara sholat pada hari ini, Ustazah harap Ananda Sholihah dapat mengerjakan sholat tepat waktu ya. Lalu bisa memanfaatkan juga waktu-waktu yang tersisa untuk mengerjakan hal-hal yang bermanfaat, misalkan seperti belajar, membantu bunda, terus mengaji. Oke. Lalu Ustazah harap juga Ananda Sholihah supaya lebih giat lagi beribadahnya, supaya lebih disayang oleh Allah. Nah, itu tadi pelajaran kita hari ini tentang sholat ya. Terima kasih Ananda Sholihah yang sudah memperhatikan materi dari Ustazah. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.